Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah majelis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat-Nya. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu kita berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melanjutkan pengajian kita yang keberapa? Ya. Ya. Pertemuan yang ke-18, pengajian yang ke-18. Ya, ada yang ingat terakhir sampai di mana? Nah, ini untuk mengetes, ya. Berkelahi, siapa yang berkelahi? Oh iya, ya, ya. Jadi terakhir itu sampai yang paling terakhir sekali itu sampai wafatnya Nabi Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud ini yang menggantikan Raja Talut. Ya, Talut ini kalau bahasa orang Nasrani, bahasa orang Yahudi bukan disebut Talut. Siapa namanya? Saul. Ya, Talut ini kita yang menyebut Talut, tapi mereka menyebut Saul. Saul. Ya, Saul. Talut berperang melawan Jalut. Jalut mereka sebut apa? Goliat. Ya, pernah dengar kan? Ya, ada filmnya juga itu. Ya, Goliat. Nah, kalau bahasa kita Jalut. Ya, melawan Talut. Singkatnya, setelah Nabi Daud berhasil membunuh Jalut, sesuai dengan janjinya Raja Talut dikawinkan, dinikahkan dengan anaknya. Sehingga ketika Talut wafat, kerajaan Bani Israel itu diturunkan kepada Nabi Daud, ya, alaihi salam. Beliau diangkat menjadi nabi sekaligus sebagai pemimpin raja pada tahun 1000 sebelum Masehi. Artinya 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Daud pemimpinnya. Nah, kemudian singkatnya Nabi Daud, ya, Allah, saya sudah jelaskan, Allah beri kelebihan-kelebihan Nabi Daud, ya. Nabi Daud Allah tundukkan padanya besi. Ya, sehingga dia orang pertama yang membuat zira. Zira itu baju perang dari besi. Nabi Daud. Nabi Daud kalau dia membaca kitab, dia mengaji kitabnya, itu burung-burung bertasbih. Ya. Gunung, burung ikut bertasbih. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Nah, setelah Nabi Daud memimpin beberapa lama, masa kepemimpinan Nabi Daud ini masih disebut Asrul Muluk. Ya. Jadi yang pertama Asrul Qudot, masa kepemimpinan para hakim, ya. Asrul Muluk, ya, masa kepemimpinan para raja, ya, sampai Nabi Daud. Nabi Daud wafat,
diteruskan penggantinya oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya. Jadi kita sekarang akan melanjutkan perjalanan Bani Israel bersama Nabi Sulaiman. Mengapa? Dengan kita mengetahui ini, kita akan tahu ya seluk-beluk Bani Israel. Masa ya sejarah hitam dan masa kejayaan ya orang-orang Yahudi. Ya, dengan kita mengetahui ini. Nah, Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Daud alaihissalam. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu kerajaan dan kekuasaan, ya, kerajaan dan kekuasaan dan al-hikmah. Maksudnya Nabi Sulaiman itu diangkat sebagai raja sekaligus sebagai nabi, ya, sebagai raja sekaligus sebagai nabi. Allah berikan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman ini yang tidak pernah ya ada kerajaan atau kekuasaan yang dapat mengalahkan seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, baik sebelum Nabi Sulaiman maupun sesudah Nabi Sulaiman. Jadi tidak ada satu kerajaan pun yang mengalahkan hebatnya ya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah bekali Nabi Sulaiman ya, samping memberikan kenabian, memberikan kerajaan ya, mulkan. Kemudian Allah membekali Nabi Sulaiman. Allah tundukkan angin. Ya. Nabi Sulaiman dapat memerintah angin. Berhembus ke arah mana, Nabi Sulaiman dapat memerintahnya. Nabi Sulaiman dapat menundukkan bangsa jin. Ya. Memerintah bangsa jin. Bahkan Nabi Sulaiman dia bisa berbicara dengan bahasa hewan, mengerti bahasa binatang. Ya, ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, selain itu apa? Allah tundukkan kerajaan-kerajaan yang ada ketika itu tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaannya dari Palestina sampai ke Yaman. Sehingga ada satu di Yaman banyak kerajaan, sehingga ada satu kerajaan yang paling besar di Yaman yaitu Sabak, kerajaan Sabak. Itu berhasil ditundukkan ya ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, jadi inilah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Sehingga dalam surat An-Naml, kalau mau tahu kisah Nabi Sulaiman ini, buka surat An-Naml. Apa arti An-Naml? Hah? Benar, semut. Semut apa cacing? Semut. Ya. An-Naml ya, surat semut. Ya, mengapa disebut An-Naml? Nah ini kisahnya gitu. Jadi saya sudah katakan tadi jin ya, jadi bala tentaranya Nabi Sulaiman itu selain manusia, jin, angin, burung-burung itu tentaranya Nabi Sulaiman. Dan juga tentaranya Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Ya. Nah, tentaranya Allah itu meliputi semua yang di langit dan di bumi itu tentara Allah. Burung-burung itu tentara Allah. Ya, kita belum menyaksikan ya, tapi kalau orang-orang di Afghanistan sudah menyaksikan. Ya. Kalau kita ikuti perang Afghanistan itu ada buku dulu Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan ya. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Azam rahimahullah. Itu mujahidin Afghanistan berperang melawan ya, satu kekuatan yang paling canggih di dunia saat itu. Amerika takut, Uni Soviet ya, dengan pesawat MiG tempur yang tercanggih ya. Mereka hanya pakai AK-47 Kalashnikov 47 itu ya, melawan tank mereka, itu digempur dari darat, dari udara. Tapi Allah turunkan tentaranya berupa apa? Burung-burung. Jadi pesawat-pesawat itu ketika mau bom itu dikelilingi oleh burung-burung sehingga nggak bisa lihat sasaran. Itu mereka saksikan sendiri. Nah, jadi burung-burung juga itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat An-Naml disebutkan wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Ya.
Nabi Sulaiman, Allah himpunkan untuk Nabi Sulaiman itu para bala tentara dari golongan jin, manusia dan burung-burung. Ya, jadi Allah memberikan kekuasaan, dihimpunkan kekuatan tentaranya Nabi Sulaiman itu dari jin, ya, manusia dan burung-burung. Ya, satu waktu Nabi Sulaiman mengumpulkan mereka semua ini untuk berbaris, persiapkan untuk menuju satu tempat. Ya. Kemudian berangkatlah pasukan Nabi Sulaiman ini hatta idza atau ala wadin naml. Qalat namlatun ya ayuhan naml ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman membariskan tentaranya dari golongan manusia, golongan jin, ya, para burung-burung dibariskan untuk berangkat berperang melewati satu lembah. Ya, lembah itu dikenal dengan nama Wadin Naml, lembah semut. Ya, lembah semut, Wadin Naml. Kemudian salah satu semut itu berkata, ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. Wahai semut-semut, ini tentara Sulaiman sudah datang. Masuklah kalian wahai bangsa semut, ya, mencari perlindungan. Ya. Jangan sampai kalian diinjak oleh tentara Nabi Sulaiman, wahum la yash'urun, sementara Nabi Sulaiman itu enggak tahu kalau mereka sudah menginjak, ya, kalian semua. Jadi salah satu semut ketika melihat tentara Nabi Sulaiman berteriak, para semut, masuk kalian sembunyi, sebentar lagi Sulaiman datang dengan tentaranya. Nah, teriakan ini didengar oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ketika semut ini berkata begitu, Nabi Sulaiman itu mendengar. Kemudian Nabi Sulaiman itu tersenyum, tertawa. Ya. Karena mendengar semut itu mengingatkan temannya untuk masuk ke dalam batu, bersembunyi di gua-gua atau di batu. Ya, sehingga Nabi Sulaiman itu mendengar itu. Ya, kemudian Nabi Sulaiman itu berkata kepada Allah, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, Nabi Sulaiman kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Sulaiman untuk mengucapkan ini. Ya. Nabi Sulaiman berdoa atas sebagai rasa syukur, ya, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kepada Nabi Sulaiman. Ya, itu nikmat, ya, tidak diberikan kepada nabi yang lain. Ya, Nabi Sulaiman, ya, mendengar itu bahasa burung itu. Dan nikmat yang Engkau telah berikan kepada kedua orang tuaku, an a'mala shalihan tardah, ya, dan agar aku bisa beramal amal yang saleh yang Kau ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ya, indah kisah ini. Jadi Nabi Sulaiman lewat, didengar semut itu berkata, wahai para semut, sembunyi kalian, Sulaiman dengan tentaranya datang. Nabi Sulaiman mendengar, tertawa Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengucapkan, ya, doa tadi ini, ya, sebagai bentuk rasa syukur, ya, Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman juga berhasil mengalahkan, ya, satu kerajaan besar yang ada di Yaman. Saat itu Nabi Sulaiman di mana kedudukannya? Di Palestina. Ya. Nah, Nabi Sulaiman berhasil mengalahkan satu kerajaan yang besar. Jadi kerajaan itu banyak. Nah, Sabah ini termasuk kerajaan besar, ya, di Yaman. Ya, Sabah. Nah, ini ceritanya. Bagaimana ceritanya Nabi Sulaiman menaklukkan kerajaan Sabah? Ya. Dalam surat An-Naml dijelaskan, faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Satu hari Nabi Sulaiman mengabsen apel, ya, apel. Dia kumpulkan bala tentaranya dari golongan jin, ya, dari golongan manusia, dikumpulkan semua. Dari golongan binatang kumpul semua, termasuk dari golongan burung-burung kumpul semua.
Kemudian saat itu Nabi Sulaiman berkata, faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kenapa saya tidak melihat hudhud? Ada apa kok hudhud, burung hudhud saya tidak melihat? Ya, kemana dia? Yang lain sudah absen, sudah lapor. Ya, giliran pasukan burung hudhud enggak ada. Kemudian Nabi Sulaiman karena tidak hadirnya hudhud, marah Nabi Sulaiman, lau adzibannahu adzaban syadida aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisul. Saya akan, kalau hudhud datang, saya akan memberikan azab kepada dia, atau saya akan sembelih dia karena nggak hadir. Ini raja, ya, nggak hadir. Nabi Sulaiman marah, saya akan azab dia, atau saya potong nanti, saya sembelih dia. Ya, kecuali dia bisa mendatangkan satu alasan yang nyata. Jadi kecuali dia bisa mengungkapkan alasan kenapa dia sampai tidak hadir. Kemudian famakatha ghaira ba'idin. Enggak lama setelah itu hadirlah burung hudhud. Faqala, dan berkata, ahadtu bima lam uhittu bih. Kenapa engkau enggak hadir ketika di absen tadi? Ya, wahai Nabi Sulaiman, saya tidak hadir itu ada sebabnya. Sebabnya apa? Saya akan menceritakan, ya, sesuatu yang engkau tidak tahu. Pintar burung hudhud ini. Nabi Sulaiman dibikin penasaran, ya. Faqala hatu bima lam tuhittu bihi waji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Saya akan menceritakan sesuatu yang kamu enggak tahu. Engkau enggak tahu, wahai Nabi Sulaiman. Saya akan menceritakan perjalanan saya, ya, ketika saya sampai ke negeri Sabak. Saya akan ceritakan dengan sebenar-benarnya apa yang terjadi yang engkau tidak tahu. Nabi Sulaiman penasaran, coba ceritakan. Dia bercerita. Ayat ini panjang sekali, di surat An-Naml disebutkan semua. Saya potong-potong saja, sebab kalau saya bahas semua terlalu panjang. Intinya burung hudhud ini bercerita. Jadi ketika dia terbang, Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas, itu memberitahu bahwa subhanallah, burung hudhud ini ternyata tugasnya burung hudhud itu apa? Dia terbang, ya, mencari tempat di mana ada sumber air. Jadi kerjanya hudhud ini dia keliling cari tempat di mana ada sumber air. Dia bisa mendeteksi. Ya, coba lihat kecanggihannya Allah. Nah, kalau dia sudah tahu tempatnya, dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Kalau engkau ke sana Nabi Sulaiman, titik airnya ada di situ. Tinggal digali saja. Itu kerjanya, tugasnya hudhud. Ya, burung hudhud. Nah, kemudian burung hudhud bercerita, ya. Para sahabat, asarnya para sahabat. Jadi ketika burung hudhud ini terbang, bertemu dengan burung hudhud yang dari Yaman. Ya. Jadi burung hudhud ini terbang, ya, yang dalam kekuasaan Nabi Sulaiman ini bertemu dengan rekannya burung hudhud yang dari Yaman. Ceritalah burung ini, ya, bahwa di negeri Yaman ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja perempuan. Apa namanya? Ya, ratu, ya, namanya ratu, ya. Kalau raja laki, ratu perempuan. Ya. Kalau raja Malik. Ya, kalau ratu Malikah. Ya. Nah, burung ini lapor di sana ada ratu, ya, yang berkuasa, yang kerajaannya besar. Tapi ratu ini dia sujud kepada matahari.
Jadi semua makhluk Allah itu beriman kepada Allah. Ya, semua makhluk Allah beriman kepada Allah. Ya. Jin saja beriman kepada Allah. Ya, cuman dia nggak mau disuruh sujud ya sama Adam, dia nggak mau. Dia mengakui ya, tentang uluhiyah Allah. Ya. Nah, si burung dari Yaman itu bercerita di sana di Sabah ada seorang ratu yang memimpin kerajaan besar. Tapi sayang ratu ini musyrik. Ya, dia memerintahkan orang untuk bersujud kepada matahari. Akhirnya si Hudhud dari Palestina ini pergi membuktikan sendiri. Ya, ternyata benar. Nah, cerita ini diceritakan oleh burung Hudhud, ya. Diceritakan oleh burung Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Nah, apakah Nabi Sulaiman langsung percaya? Enggak. Ya, Nabi Sulaiman enggak langsung percaya. Kata Nabi Sulaiman, qala sananduru asadaqta am kunta minal kadzibin. Saya mau lihat yang kau ucapkan ini benar atau bohong. Jadi enggak langsung dibenarkan Nabi Sulaiman. Ya. Idhab bi kitabi hadza. Ya, jadi kata Nabi Sulaiman, saya sudah dengar, tapi saya belum bisa percaya begitu saja. Kata Nabi Sulaiman, idhab bi kitabi hadza. Kamu bawa surat dari saya. Nah, Nabi Sulaiman tulis surat. Ya, dia tulis surat ditujukan kepada Ratu Saba ini. Nah, kemudian burung Hudhud ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membawa surat itu ya ke negeri Saba. Lihatlah bagaimana perjuangan makhluk Allah yang kecil ya dari Yaman ke Palestina. Begitu tulusnya. Ya, begitu tulusnya dia mengemban tugas. Makhluk Allah yang kecil ini, burung Hudhud. Pergi dia membawa surat Nabi Sulaiman. Ya. Pergilah dia ke kerajaan Saba. Kemudian setelah sampai di kerajaan Saba, itu surat dilemparkan ya masuk ke dalam istananya Ratu Balqis. Ya, dilemparkan surat oleh Hudhud ke dalam istana Ratu Balqis. Singkat cerita, sampailah surat itu ke tangan Ratu Balqis. Oleh Ratu Balqis, surat ini dibaca. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ini isinya. Ratu Balqis membaca, innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Dengan nama Allah isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, janganlah engkau bersikap sombong, berlaku angkuh kepadaku. Datanglah engkau hai ratu ya kepadaku dalam keadaan engkau berserah diri. Artinya apa? Nabi Sulaiman mengingatkan, jangan sombong engkau. Ya. Bukan engkau ya tidak pantas engkau menyembah matahari. Ada yang lebih pantas untuk disembah Allah. Ya. Nabi Sulaiman mengatakan, aku harap engkau datang kepadaku dalam keadaan muslimin. Apa artinya di sini muslimin? Berserah diri. Ya, dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada agama Nabi Sulaiman. Setelah membaca surat ini, Ratu Bilqis paham ya, bahwa Nabi Sulaiman mengajak dia beriman kepada Allah. Ya, sebab tadi didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Ratu Balqis ini berunding kepada para menteri-menterinya, dikumpulkan. Bagaimana dengan isi surat ini? Ya. Surat ini dipahami nadanya sebagai ancaman. Sementara kita ini kerajaan besar. Ya. Bagaimana menurut kalian? Kata para menteri-menterinya, kenapa kita harus takut? Ya, kita punya kekuatan yang besar. Ya. Kalau bahasa sekarang,
kita libas saja Sulaiman. Selesai, habis perkara. Tapi Ratu Balqis ini dia punya apa? Punya pendapat yang berbeda dari para menteri-menterinya. Kata Ratu Balqis, pendapat saya begini. Bagaimana kalau kita utus, ya, salah satu pembesar kita untuk menghadapi Sulaiman dengan membawa hadiah yang berharga, ya, untuk Sulaiman. Ya, jadi sebelum kita serang, bagaimana kalau kita datangi dulu, kita bawakan hadiah yang berharga untuk Sulaiman. Ya, biasanya seorang raja itu senang dengan, ya, hadiah-hadiah dengan yang mewah-mewah. Akhirnya disetujui, diutuslah utusan ini menemui Nabi Sulaiman. Ya, ketika sudah berhadapan dengan Nabi Sulaiman, utusan itu mengatakan, saya datang diutus oleh, ya, Ratu Balqis, ya, untuk menyampaikan hadiah kepadamu. Adapun suratmu sudah kami baca. Ratu Balqis mengirimkan hadiah ini untukmu. Ya. Apa yang terjadi? Apakah diterima hadiah itu? Nabi Sulaiman tersinggung. Kata Nabi Sulaiman, kau datang mau beri hadiah itu? Apa hadiah yang kamu bawa itu? Apa artinya dengan kerajaanku dan nikmat yang Allah berikan atasku? Apa artinya hadiah kamu ini? Ya, tidak mungkin saya terima. Tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada saya. Sementara saya mengajak kalian beriman kepada Allah, kalian datang membawa hadiah ini. Pulang, kata Nabi Sulaiman. Sebentar lagi saya akan serang kerajaan kalian. Ya, akhirnya dia tahu bahwa Nabi Sulaiman ini ternyata tentaranya kuat, ya, jin saja bisa diperintah, angin diperintah, ya. Disampaikan, apa arti hadiah kamu ini? Ya, pulang sudah. Sebentar lagi kita libas kerajaan kamu, pulang. Pulanglah ini utusan. Utusan ini pulang, ya, melapor kepada Ratu Balqis, ya, bahwa ini Nabi Sulaiman tidak bisa ditaklukkan. Ya, bahkan dia siap-siap akan mengerahkan tentaranya, akan menyerang kita. Dan dia berharap sebelum dia menyerang, kita diharapkan menyerahkan diri. Ya, maka dengan penuturan si utusan ini, Ratu Balqis maupun semua menteri-menterinya tidak berdaya, karena dia sudah mendengar sendiri Nabi Sulaiman ini pasukannya jin, ya, selain manusia, angin saja tunduk bisa diperintah. Ya, maka akhirnya Ratu Balqis ini menyerah dan siap-siap untuk pergi ke Palestina untuk bertemu Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sudah mengukur, pasti orang-orang ini nggak akan berani. Ya, dengan ancaman saya mereka pasti akan takluk. Ya, dan benar, ya, apa yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman itu benar terjadi. Ternyata memang benar Ratu Balqis ini bersiap-siap untuk ke Palestina untuk menyerahkan diri beriman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, sebelum Ratu Balqis hadir, Nabi Sulaiman ini akan menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Untuk apa? Untuk meyakinkan Ratu Balqis. Ya. Karena Ratu Balqis ini menyembah matahari. Nah, Nabi Sulaiman sebelum tentaranya Ratu Balqis bersama Ratu Balqis ini hadir ke Palestina, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman kumpulkan bala tentaranya, ya, dikumpulkan. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan istananya Ratu Balqis ke depan istana saya? Ya, jadi ditawarkan, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan istananya Ratu Balqis ke depan istana saya? Maka angkat tangan Ifrit,
Siapa ifrit? Hah? Jin. Ya, hati-hati. Jangan salah kasih nama anak ifrit. Karena ada dalam Al-Quran. Nanti anaknya dikasih nama ifrit. Ifrit angkat tangan, dia mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya mampu wahai Nabi Sulaiman. Saya mampu untuk pindahkan istananya Ratu Balqis itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu itu. Istananya sudah ada di depanmu. Ya. Kemudian ada salah satu hamba Allah ceritakan dalam ayat ini, ya. Dalam Ibnu Katsir juga menceritakan dalam Qisasul Anbiya, salah satu di antara hamba Allah yang beriman, ya, angkat tangan. Dia mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya mampu lebih cepat lagi. Bagaimana kata Nabi Sulaiman? Sebelum mata itu terbuka dari berkedip. Nah, ini tentang membuka mata dari berkedip ada beberapa penafsiran. Nah, penafsiran yang paling populer yang disetujui oleh banyak para ulama, jadi berkedip di sini bukan sekali begini, artinya berkedip setelah memperhatikan sesuatu yang jauh, melihat sesuatu yang jauh, selesai berkedip. Jadi bukan berkedip gini, ya. Nah, itu waktunya. Gitu. Artinya lebih cepat. Ya, lihat ini sudah selesai. Akhirnya ya sudah lakukan. Maka singkat cerita, ketika Nabi Sulaiman, ya, ini Ratu Balqis sudah berangkat, Nabi Sulaiman perintahkan ini. Nah, ini dilaksanakan tugasnya. Istananya Balqis dipindahkan, dalam sekejap sudah berada di depan istananya Nabi Sulaiman. Ya. Dan saat itu Nabi Sulaiman, ya, menyuruh agar istananya Nabi Sulaiman itu dibangunkan, ya, kolam, ya, jadi bagian depannya, bagian depan yang akan dilewati oleh Ratu Balqis itu dibangunkan lantai dari kaca, atapnya dari kaca, jadi bangunan yang akan dilewati Ratu Balqis menuju istana Sulaiman. Dibuatkan satu bangunan dari kaca, di bawahnya ada kolam air, ya, dipenuhi dengan ikan-ikan hias yang indah. Atapnya juga dari kaca. Singkatnya, ketika Ratu Balqis sudah sampai di Palestina, betapa terkejutnya ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu kenal itu istana? Istana siapa? Mirip istana saya, katanya. Ya, mirip istana saya, katanya. Oh, gitu. Ya, mulai Ratu Balqis sudah takjub. Ya, takjub dia. Nah, kemudian oleh Nabi Sulaiman diperintahkan diajak masuk, ya, ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, ketika mau masuk ke istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ini dia angkat ini bajunya. Dia kira dia menginjak air kolam, padahal ada kaca. Sampai diangkat ini, ya, terlihat betisnya, dia angkat bajunya karena takut basah. Dikiranya dia sedang berjalan di atas air, ya, padahal yang diinjak itu adalah kaca. Di atasnya juga atapnya kaca. Ya, nah, singkat cerita, setelah Ratu Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ini takluk, ya, karena itulah hikmahnya Nabi Sulaiman memperlihatkan, ya, istananya disuruh pindahkan, ya, kemudian dibuatkan istana kaca yang harus dilewati Ratu Balqis. Nah, ini ayat-ayat Allah itu, ya, yang Nabi Sulaiman mintakan sehingga jadilah seperti itu. Nah, itulah akhirnya Ratu Balqis itu beriman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, singkatnya, di masa azan itu belum, ya? Hah?
Masih 3 menit ya. Ya, singkatnya, di masa Nabi Sulaiman inilah puncak kejayaan Bani Israel. Ya. Jadi di masa Nabi Sulaiman ini merupakan puncak kejayaan Bani Israel. Ya, makmur. Ya, dipimpin oleh Nabi Sulaiman yang luar biasa. Allah berikan kekuasaan yang luar biasa, tidak dimiliki semua raja. Bani Israel hidup terhormat, ya, di zaman Nabi Sulaiman ini. Ya, yang dahulu di zaman para nabi sebelumnya mereka seling tengkar dari 12 suku ini. Nabi Sulaiman berhasil menyatukan mereka dan mereka hidup di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman yang sangat makmur, karena memang Allah memberikan kerajaan yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Jadi di masa Nabi Sulaiman ini puncak kejayaannya Bani Israel. Ya. Nah, kemudian singkatnya beberapa lama Nabi Sulaiman ini memimpin sampai nanti wafatnya Nabi Sulaiman. Nah, fase wafat, setelah wafatnya Nabi Sulaiman ini, inilah fase kehancuran Bani Israel. Ya, jadi setelah Nabi Sulaiman wafat, saat itulah setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Bani Israel ini hancur berkeping-keping, dijajah oleh beberapa bangsa. Ya, sampai nanti ya kisahnya terus ya berlanjut sampai Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai nanti Bani Israel di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita ceritakan di pertemuan yang ke depan. Ya, jadi intinya itulah kepemimpinan Nabi Sulaiman ya yang membawa kejayaan Bani Israel. Ya, setelah kepemimpinan Sulaiman wafat, Bani Israel ini muncul penyakit lama. Apa? Saling berperang, saling berselisih. Ini pelajaran untuk kita. Ya, mereka saling berselisih. Ya, nggak pernah cocok satu dengan yang lain. Ya, akibat itu Allah azab. Ya, diserang oleh beberapa bangsa. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang ke depan. Baik, karena sudah azan, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.